kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini. Kita teduhkan diri, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu, mari kita naik pujian yang terus hati Kristus Tuhan Raja dunia. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan sesuatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan Tuhan, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari muncul bergembira, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita akan yang kedua, mari dia. Yesus, selamat tinggal.
Bapa dalam surga, kami telah datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mengulang hati-Mu melalui pujian yang kami naikkan. Biar kira Engkau menguduskan segala pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Dan percaya Tuhan, kami akan berkati melalui pujian serta kata kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan karena kita menyadari kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan Pandanglah pada Yesus. Pandanglah
Mazmur 51 ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa, hapuskanlah segala kesalahanku. Mari masing-masing pribadi saya undang untuk berdoa. Mohon Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita masing-masing, dan kiranya Tuhan menyucikan kita supaya kita lahir di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan hancur hati, dengan rasa malu, kami datang di hadirat-Mu, kami mengakui segala salah dan dosa kami. Karena kami senantiasa hidup berpusat pada diri kami sendiri. Kami merasa kami mampu, kami tidak membutuhkan Engkau, sehingga kami lebih mengandalkan diri kami sendiri daripada kami bergantung berserah kepada-Mu. Karena itu kami selalu gagal, ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, ya Tuhan. Sucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara sekalian, mari dengan berdiri kita bersama-sama akan menyatakan iman pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit lagi dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maha, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, kebaktian doa yang akan datang seperti biasa jam 6.30 kita masih berdoa mengikuti kebaktian doa di rumah, saudara ya. Guru Andrian akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Rabu yang akan datang. Saudara, ya ini selamat ulang tahun kepada saudari Angel, saudari Anggun, ya selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, saudara, ada warta tambahan. Jadi saya mendengar kabar tadi bahwa di Citra, GKI Citra itu Pendeta Yohanes Ardi berkhotbah mengenai perjamuan kudus, saudara. Saya anjurkan, saya dorong saudara untuk kiranya dapat mengikutinya, begitu ya. Masih ada kesempatan jam 5 nanti sore, saudara bisa mengikuti, karena Pak Andri ini seorang hamba Tuhan akademis, saudara, latar belakangnya akademis, sehingga pasti akan membawa satu pembinaan atau pengetahuan yang baik bagi kita mengenai perjamuan kudus. Baik saudara, itu saja yang menjadi kuota kita. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku.
mengakui jalan-jalan-Mu, kami dapat mengikuti firman-Mu, dan kami berkenan, kehidupan kami berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu proses pengudusan kami dapat berjalan dengan baik. Kami rindu disiplin-disiplin rohani kami juga dapat berjalan dengan baik. Karenanya ajar kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat di dalam pembahasan kami akan firman-Mu, dan juga berikan hamba kekuatan hikmat untuk mengajarkan, menyampaikannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah 4 minggu ya membahas tentang disiplin rohani. Kita masih akan membahas hari ini dan minggu depan, saudara. Mengapa kita membahas begitu panjang mengenai satu topik ini, satu tema besar ini, yaitu disiplin rohani? Saudara, karena disiplin rohani itu penting, bahkan merupakan inti dari kehidupan Kristen kita. Saudara, seumur hidup kita sebagai orang Kristen, mulai dari lahir baru ya sampai kita pergi kepada Tuhan nanti, kita akan mengalami proses pengudusan. Kita harus masuk di dalam proses itu karena kita adalah umat Allah yang Maha Kudus ya. Jadi kita juga harus kudus. Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel di dalam Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Perintah ini kemudian digaungkan kembali oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, jelas sekali sebagai anak-anak Allah kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Saudara, kita sudah lahir baru, sudah dibebaskan dari belenggu dosa, tetapi pencemaran oleh dosa itu masih kuat dengan kuat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Saudara, dosa yang mencemari kita itu adalah tabiat-tabiat berdosa atau natur dosa atau kebiasaan berdosa ya, yang di dalam istilah Paulus disebut kedagingan. Tentu kita tahu tentang kedagingan ini karena kita mengalaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tabiat dosa itu tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan kelahiran baru, tidak dengan kelahiran baru kemudian serta-merta tabiat berdosa itu hilang. Kita tahu itu, saudara ya. Diperlukan usaha yang keras untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Saudara, penghilangan natur dosa itu memerlukan suatu proses yang panjang dan lama, sehingga ya ini yang disebut proses pengudusan. Dan proses karena panjang dan lama, maka proses pengudusan itu berjalan akan berlangsung seumur hidup kita. Saudara, di dalam proses pengudusan itu kita akan mengalami berbagai gejolak yang menghantam menghantam natur dosa kita. Kita mengalami tekanan dan penderitaan yang menjadi salib kita ya. Walaupun kita juga mengalami sukacita, saudara ya, karena Tuhan menyertai kita. Tetapi pada umumnya karena kedagingan itu terus ada, sehingga ini membuat kita mengalami mengalami penderitaan atau pergumulan ketika kita ingin menjadi kudus. Saudara, kenapa kita sulit sekali menghindar dari tekanan-tekanan dosa di dalam proses itu? Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, karena pengaruh dosa itu masih kuat di dalam diri kita, apalagi saudara ditambah dengan lingkungan kita yang berdosa, karena kita berada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia, saudara. Nah, itu yang kemudian menambah kuat pengaruh dosa dan menambah kuat perjuangan kita untuk melawannya, begitu ya. Nah, saudara, Paulus menggambarkan situasi sulit ini dengan mengatakan, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang berusaha melawan hukum Allah itu. Kita
tahu sekali nas ini saudara, dan ini gambaran yang sering kita temukan di dalam komik-komik begitu saudara ya, ketika orang sedang dalam pergumulan mau melakukan ini atau melakukan itu gitu ya saudara, ada bisikan-bisikan ketika kita mau melakukan hal yang buruk, maka ada malaikat yang malaikat dari diri kita yang memberitahu jangan lakukan itu, sementara ada iblis di dalam diri kita, ayo lakukan, enak kok dan nggak apa-apa ya, Tuhan nggak lihat katanya. Jadi ini yang selalu kita hadapi saudara. Sebetulnya kalau kalau kita masih di dalam dosa saudara, yang ada cuma ini saudara, nggak ada ini saudara. Jadi kita nggak ada pergumulan, lakukan aja semaunya ya, karena nggak ada pergumulan, nggak ada yang membisiki kita supaya jangan ya. Jadi kita hanya dengar dari satu pihak. Tetapi ketika kita lahir baru, Roh Kudus menyertai kita, maka ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita saudara. Dan disinilah kita menjadi harus masuk di dalam pergumulan itu. Nah saudara, disinilah inilah dilema yang kita hadapi sepanjang hidup kita. Di sini diperlukan disiplin yang teguh dan kuat yang mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Saudara, maka seluruh Alkitab Perjanjian Baru mewanti-wanti agar kita menjalani pengudusan kita dengan tekun dan disiplin. Paulus menggambarkan proses pengudusan kita bagaikan sebuah pertandingan olahraga, saudara. Artinya sesuatu yang harus dilakukan dengan disiplin penuh. Itulah yang dilakukan para atlet. Saudara kalau memperhatikan, kalau saudara suka nonton gitu ya, pertandingan olahraga, saudara bisa melihat antara juara 1, juara 2 itu perbedaannya tipis sekali. Apalagi kalau lomba lari yang paling elit itu sprint 100 meter saudara ya. Saudara perbedaannya nggak sampai 1 detik, 0, sekian detik begitu ya, antara juara 1, juara 2. Jadi persaingan begitu ketat. Bagaimana untuk memenangkan persaingan yang begitu ketat? Tentu saja dengan latihan yang luar biasa keras, yang luar biasa disiplin. Nah, gambaran ini yang digunakan oleh Paulus. Latihlah badanmu, latihlah rohanimu, latihlah dirimu supaya kamu taat beribadah. Ini nasihat kepada Timotius saudara, dan itu juga menjadi nasihat kepada kita. Latihlah diri kita supaya kita taat kepada firman Tuhan. Nah saudara, ya saudara, hampir semua bagian Alkitab mendesak kita untuk hidup kudus, hidup benar sesuai firman Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan. Itu hampir semua yang ada di dalam Alkitab itu berupa perintah, berupa kata perintah begitu ya. Tetapi bukan sekedar perintah, tetapi perintah yang mendesak ya. Bukan hanya sekedar menasihati, tetapi suatu kemendesakan, suatu dorongan yang kuat. Oleh karena itu kita menjadi selalu berpikir untuk ayo kita lakukan dengan giat. Maka kita berbicara mengenai disiplin rohani. Pikiran kita ketika kita mendengar disiplin rohani, pikiran kita pasti akan mengarah pada usaha kita. Bagaimana kita mengusahakannya, bagaimana kita mengerjakannya supaya kita hidup benar dan baik sebagaimana layaknya seorang umat Allah. Ini juga yang kita sudah bahas di dalam minggu ini dan juga sampai minggu depan saudara ya, mengenai beragam disiplin rohani yang harus kita kerjakan. Tetapi saudara, setelah kita membahas apa-apa yang harus kita lakukan di dalam kerohanian kita, hari ini saya akan membahas satu prinsip penting di dalam disiplin rohani kita, yaitu disiplin yang bergantung. Saudara, ini tema yang aneh sebetulnya. Disiplin yang bergantung, dua kata yang berlawanan, sifatnya berlawanan saudara. Disiplin artinya ketaatan, ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu ketentuan begitu ya. Dalam hal ini adalah pengudusan kita ya. Nah, sedangkan bergantung artinya menyandarkan diri
kepada sesuatu atau mengandalkan sesuatu itu. Nah, di dalam hal pengudusan kita menyandarkan diri kepada Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita dikatakan harus bergantung kepada Roh Kudus, lalu apa lagi yang harus kita kerjakan, begitu ya? Atau kalau kita didesak untuk hidup kudus, kenapa juga kita harus bergantung kepada Roh Kudus? Saudara melihat kontradiksi ini. Disiplin berarti kita melakukan, kita mengusahakan, kemudian bergantung. Kita bergantung kepada pihak lain, dalam hal ini Roh Kudus. Ini sesuatu kontradiksi. Tetapi seperti saya selalu katakan, di dalam Alkitab tidak ada kontradiksi. Ya, tidak mungkin firman Tuhan kontradiktif satu sama lain. Ya, jadi sebetulnya yang ada di sini adalah paradoks. Paradoks sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, tetapi sebetulnya tidak. Ya, kalau kita memperhatikannya, kita bisa memahami bahwa itu tidak kontradiktif, saudara. Saudara, disiplin yang bergantung atau yang kelihatan paradoks itu dapat dijelaskan, dapat kita lihat penjelasannya di dalam surat Paulus ini, saudara. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara perhatikan di sini di dalam nas ini, saudara, ada 3 kata kerja, saudara. Kata kerja pertama, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kemudian telah mengenakan manusia baru. Mengenakan itu jelas adalah kalimat aktif. Pekerjaan atau aktivitas menanggalkan dan mengenakan itu kita lakukan sendiri, saudara. Ya, kedua kata kerja ini maksudnya Paulus mendesak kita agar menanggalkan manusia lama kita itu, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berdusta, marah, dengki, memusuhi, dan sebagainya, saudara. Bersamaan dengan itu, Paulus juga mendorong kita untuk mengenakan manusia baru, yaitu kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan. Mengasihi sesama, baik hati, murah hati, lemah lembut, menguasai diri, dan sebagainya. Saudara, ini adalah aktivitas yang kita kerjakan dan kita usahakan. Tetapi kemudian kata kerja yang ketiga, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, kata diperbaharui, awalan di sudah menunjukkan bahwa ini kalimat kata kerja pasif. Jadi bukan kita yang mengerjakan, tetapi pihak lain, dalam hal ini Roh Kudus yang mengerjakan untuk kita. Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui kita supaya kemudian kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, Roh Kudus ini, karya Roh Kudus setelah melahirbarukan, Roh Kudus tidak kemudian meninggalkan kita, tetapi terus berada di dalam kita untuk terus-menerus memperbaharui kita, memperbaiki kita, dan merubah kita, ya, mentransformasi kita supaya kita semakin serupa Kristus. Nah, saudara, ini hanya satu contoh saja dari paradoks tindakan umat Allah yang bergantung kepada tindakan Allah, sementara dia harus juga disiplin di dalam melatih diri. Saudara, sesungguhnya sifat kerjasama ini, kerjasama antara Allah dan umat Allah, itu telah diajarkan di dalam seluruh Alkitab. Hanya saja seringkali kita tidak memperhatikannya, saudara. Karena kita lebih fokus, kita lebih memperhatikan kata perintahnya. Kerjakanlah, latihlah, taatlah, beribadahlah, dan seterusnya. Itu yang yang menjadi fokus kita, dan itu yang kita kejar terus, begitu, saudara. Sehingga kita tidak seringkali lupa untuk kemudian bergantung kepada Allah. Kita hanya berusaha sendiri, tetapi tidak lagi bergantung kepada Allah. Saudara, tadi saya sudah berikan satu contoh, saya ingin memberikan beberapa contoh lagi, saudara. Contoh yang lain yaitu ketika Israel masuk ke Kanaan, saudara. Saudara, mereka harus untuk masuk ke Kanaan sudah ada penduduknya, begitu ya. Nah, mereka harus menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan itu, ya. Waktu Musa sampai di perbatasan di seberang Sungai Yordan,
Dia suruh pengintai untuk pergi masuk ke Kanaan, melihat situasi di sana, begitu ya. Para pengintai ini kembali dan mengatakan, wah, kita tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Mereka itu kuat, gagah, perkasa, bahkan banyak raksasa di sana, ya. Sehingga kemudian mereka menolak masuk dan akibatnya mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kemudian generasi berikutnya mau kembali masuk ke Kanaan, sekali lagi mereka kemudian mereka mengingat akan pengalaman generasi sebelumnya yang kemudian binasa di padang gurun. Kali ini mereka tidak mau lagi gagal di dalam dosa seperti itu. Mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka dengan dengan teguh hati mereka masuk ke dalam Kanaan. Mereka siap berperang. Yosua mempersiapkan 40.000 pasukan Israel, saudara, ya. Dan kalau kemudian kita baca, saudara, ini hal yang menarik sekali, saudara. Di dalam setelah mengalahkan Yeriko, mengalahkan Ai, kemudian Yosua berperang dengan lima raja-raja dari suku bangsa di Kanaan, saudara. Kemudian diceritakan di dalam Yosua 10 ayat 40 sampai 42 dikatakan demikian. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Kita baca bersama-sama ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Saudara, dikatakan di sini Tuhan yang berperang bagi Israel, saudara. Tetapi kenyataannya apa? Bahwa orang Israel tidak diam saja, ya. Tuhan yang berperang bagi mereka bukan diam saja. Mereka maju berperang bersama-sama dengan Tuhan. Faktanya adalah mereka berperang, tetapi Tuhan memberikan kemampuan mereka untuk mengungguli lawan. Ya, bukan mereka diam-diam saja lalu Tuhan mengutus malaikat-malaikat binasakan semua musuh-musuhnya, begitu, saudara. Jadi di sini ada bentuk kerjasama di mana manusia, orang Israel itu berperang, melakukan tugas mereka, melakukan bagian mereka, dan ketika mereka melakukan bagian mereka, Tuhan bekerja, ya, sehingga mereka dapat berhasil melakukan bagian mereka itu, melakukan Israel berhasil di dalam peperangan itu. Saudara, lebih menarik lagi kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya, saudara. Di ayat 12 sampai 14 diceritakan bahwa Yosua berdoa kepada Tuhan meminta supaya matahari berhenti. Ya, kita mengatakan matahari berhenti, ya. Kalau kita tahu bahwa bukan matahari yang berhenti sebetulnya, bumi yang berhenti berputar sehingga matahari tidak beranjak. Matahari terus bersinar sehari penuh, dikatakan, saudara. Saudara, ini suatu keajaiban, sesuatu yang tidak alamiah, ya. Saudara, sebetulnya keajaiban mujizat seperti ini itu juga bisa dilakukan Allah dengan mengadakan mujizat bahwa orang Israel tidak usah berperang, Allah yang membinasakan semua musuh-musuhnya. Bisa dilakukan seperti itu. Tetapi itu bukan pilihan Allah. Bukan mujizat itu yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah adalah dengan menghentikan matahari itu sehingga Yosua punya waktu untuk membinasakan semua musuh-musuhnya. Begitu banyak orang tentu butuh waktu, saudara. Dan bukannya orang diam kemudian dia pancung-pancung satu persatu, bukan, saudara, tetapi tetap dengan aktivitas bertempur, ya. Saudara, kita melihat di sini tangan orang Israel yang membunuh musuh-musuhnya, kaki mereka yang mengejar musuh-musuh yang lari, semua aktivitas mereka lakukan. Sementara mereka melakukan bagian mereka, Tuhan bekerja. Saudara, contoh yang lain dapat kita lihat dari kisah perjalanan Paulus ke Roma. Di dalam kisah 27 ayat 22-26, saya bacakan bagi saudara, singkat saja, saudara, latar belakang dari kisahnya.
Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika di dalam pelayaran Paulus ke Roma, ya, ketika dia menuju Roma untuk naik banding kepada Kaisar kasus dia, begitu ya. Nah, di dalam perjalanan itu kapal yang mereka tumpangi dihantam badai sampai 14 hari, saudara, sampai 2 minggu, begitu ya. Tentu saja di dalam masa berhari-hari itu orang-orang sudah sangat ketakutan. Di Alkitab dikatakan mereka sampai tidak makan dalam waktu yang cukup lama, begitu ya. Dan mereka pasti merasa sudah pasti mati, saudara, ya, karena seperti tidak ada harapan. Setiap hari kapal itu terombang-ambing, begitu ya. Tetapi kemudian di tengah-tengah itu Paulus mengatakan, malaikat kemarin mengunjungi aku, begitu ya, dan mengatakan kepadaku, kamu pasti selamat dan seluruh kapal ini pasti selamat. Saudara, kalau Paulus sudah mengatakan, kemudian Paulus mengatakan, saya percaya kepada Allah, saya percaya apa yang dikatakan malaikat itu pasti akan terjadi. Artinya saya percaya kita semua satu kapal ini pasti selamat. Nah, kalau dia percaya semua pasti selamat, ngapain dia susah-susah? Tunggu aja kan? Tunggu aja, toh pasti selamat. Tapi kenyataannya enggak. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Jadi sementara dia yakin dia pasti selamat, ya, Tuhan pasti menyelamatkan mereka semua, dia juga melakukan satu tindakan, mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Tidak diam saja membiarkan kapal itu di tengah-tengah lautan, begitu ya. Saudara, setelah ayat ini kemudian kalau kita baca seterusnya, juga banyak instruksi-instruksi Paulus kepada orang-orang di kapal. Lakukan ini, lakukan itu. Itu artinya dia tetap melakukan bagiannya. Manusia melakukan bagiannya masing-masing, begitu ya. Sementara kita bekerja, Allah akan bekerja di dalam apa yang kita lakukan itu. Saudara, Alkitab sudah mengajarkan kita karakteristik proses pengudusan kita, yaitu dengan disiplin yang tinggi. Kita melakukan dengan disiplin yang tinggi, tetapi pada saat yang sama juga dengan bergantung kepada pertolongan Tuhan. Namun banyak orang Kristen mengabaikan karakteristik ini sehingga proses pengudusan kita pun menjadi terhambat, saudara. Ya, penyimpangan itu ada di ada pada dua kutub yang berseberangan. Saudara, kutub yang satu ya adalah orang yang terlalu mengandalkan diri sendiri, yang berdisiplin penuh, aktif sendiri, mengandalkan diri sendiri, saudara. Kutub yang lainnya adalah yang bergantung, ya, tetapi terlalu bergantung sehingga menjadi terlalu pasif. Segala sesuatu bergantung, berserah kepada Allah, dan dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kutub yang ekstrim, yang di sini kutub yang ekstrim satunya, begitu ya. Saudara, kita tahu segala sesuatu yang ekstrim itu tidak baik, ya. Baik kita terlalu mengandalkan diri sendiri, itu juga tidak baik. Terlalu bergantung juga tidak baik. Yang baik yang mana? Yang baik adalah keseimbangan di antara kedua-duanya. Ya, bukan netral, saudara, ya. Kita ada di tengah-tengah, tetapi bukannya netral, melainkan kita melakukan kedua-duanya. Sementara kita disiplin di dalam melakukan bagian kita juga bergantung kepada pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita berhasil di dalam melakukan kedisiplinan itu. Nah, saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, dia menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kita baca ayat 7.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini Paulus menegaskan betapa manusia sangat bergantung kepada Allah. Ilustrasi Paulus dengan menggunakan dunia pertanian, saudara, ini sangat tepat menggambarkan ketergantungan kita. Saudara, usaha pertanian itu salah satu usaha yang paling beresiko, yang resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena tidak bergantung pada diri kita, tidak bergantung kepada giatnya, tekunnya petani itu mengusahakan ladangnya, menggarap tanahnya. Saudara, petani bisa dengan giat, dengan tekun bekerja keras untuk mengusahakan supaya hasil panennya baik. Ya, dia dari awal menggarap tanah itu, memutar tanah itu harus dibuat gembur, saudara ya, kemudian memberi pupuk, menanam benih, kemudian merawatnya ya supaya hasilnya baik. Tetapi saudara, siapa yang bisa menahan penyakit tanaman yang datang? Petani nggak bisa. Dia hanya bisa berusaha memberikan anti penyakitnya begitu ya. Tetapi kalau penyakit itu kuat, akan terus menggerogoti tanaman itu dan dia bisa gagal panen ya. Saudara, atau dia sangat bergantung pada hujan, pada pengairan. Ketika hujannya tidak muncul-muncul, tidak datang-datang, apa yang dia harus lakukan, saudara? Ya, sewa pompa. Mungkin bisa, kalau sumber airnya dekat. Kalau sumber airnya ada ratusan kilometer dari sana, berapa banyak dia harus sediakan pipa untuk menarik air itu? Tidak mungkin, saudara. Jadi pertanian adalah sesuatu yang sangat bergantung pada alam, pada kesehatan tanaman dan sebagainya. Dan ini yang digambarkan Paulus. Saya berusaha dengan menanam, Apolos berusaha dengan menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan, bukan kami. Saudara, di sini menunjukkan betapa kita bergantung kepada Allah. Saudara, ini kutub yang pertama, saudara ya, kutub yang bahwa kita harus tidak boleh hanya menggantungkan pada diri sendiri, tidak boleh hanya merasa diri mampu begitu ya. Nah, sebaliknya di kutub yang kedua, saudara, orang yang terlalu mengandalkan Allah itu juga tidak baik. Mengandalkan Allah bukan hanya baik, tetapi harus, saudara ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak melakukan apa-apa, itu juga bukan kehendak Allah. Allah mau kita bekerja. Banyak sekali bagian dari Alkitab yang mengatakan kita harus bekerja. Amsal juga mengatakan belajarlah pada semut yang bekerja siang malam terus-menerus mengumpulkan persediaan makanan ya. Bekerjalah pada waktu siang begitu ya. Kemudian Paulus juga mengatakan kalau kamu tidak bekerja nggak usah makan ya. Orang yang mau makan dia harus bekerja. Saudara, Allah, Alkitab selalu mengajarkan supaya orang bekerja. Maka kalau kita terlalu mengandalkan Allah lalu kita tidak melakukan apa-apa, itu juga bukan kehendak Allah. Ya, jadi saudara, sekali lagi, kutub yang satu, kutub yang mengandalkan diri sendiri itu tidak baik. Kutub yang terlalu mengandalkan Allah itu juga bukan pilihan yang baik, saudara. Saudara, kita melihat pada ilustrasi pesawat ini. Saudara, di dalam gambaran ini ada 4 mesin pesawatnya ya, ada 4 mesin. Kalau mesin satu mati, pesawat ini masih bisa terbang kan? Masih, saudara. 2 yang mati juga masih bisa terbang. Kalau 3 yang mati, tinggal 1, saya percaya masih bisa terbang, tetapi dia harus segera cari tempat untuk mendarat begitu ya, yang terdekat ya. Tapi masih bisa terbang, masih bisa melayang-layang begitu ya. Tetapi kalau 1 sayapnya patah, dia pasti jatuh. Tidak ada pesawat yang bisa terbang dengan 1 sayap, saudara. Ya, bukan hanya harus ada 2 sayap. 2 sayap ini juga harus seimbang. Tidak bisa 1 lemah, 1 kuat begitu ya, atau 1 miring ke bawah begitu ya. Harus sama-sama seimbang, maka dia baru bisa terbang. Saudara, kalau kita melihat pada pesawat ini, kita bayangkan ini adalah perjalanan proses pengudusan kita atau disiplin rohani kita. Itu seperti perjalanan pesawat yang membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat terbang. Dan kedua sayapnya itu harus seimbang, saya katakan
tadi tidak berang sebelah. Ya, sayap yang satu itu bernama disiplin. Sayap yang satu lagi, sayap satu disiplin, sayap yang satu itu namanya bergantung. Kita membutuhkan dua sayap ini. Kita membutuhkan kedisiplinan, sementara juga kita harus bergantung kepada Tuhan. Pengudusan kita tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan diri sendiri, saudara. Hanya dengan disiplin tinggi tanpa kebergantungan kepada Tuhan. Tetapi juga kita tidak bisa hanya bergantung kepada Allah, begitu ya, tanpa melakukan apapun juga. Kita membutuhkan kedua sayap disiplin dan bergantung itu secara seimbang. Nah, sekarang saudara, apa wujud dari kebergantungan kita kepada Allah? Kalau kita katakan kita harus disiplin di dalam kerohanian kita, kita mau melakukan disiplin rohani dengan ketat, dengan baik, tetapi sementara kita juga mau bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana sifat perilaku bergantung itu kepada Tuhan? Saudara, wujud kebergantungan itu adalah doa. Hanya satu itu, doa. Saudara, siapa yang tidak kenal moto ora et labora? Ya, saudara, waktu saya masih SMA ada populer juga ora et studia, ya, ora berdoa, et dan labora bekerja, berdoa dan bekerja. Ora et studia berdoa dan belajar, ya. Nah, saudara, prinsip ini juga selalu diajarkan di dalam Alkitab. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh. Saudara, saya berikan lagi satu contoh yang berkaitan dengan doa, saudara, yaitu dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Saudara, Nehemia itu adalah orang yang sangat gigih berdoa. Dikatakan di dalam Nehemia 1, dikatakan ketika dia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem hancur, pintu-pintu gerbangnya terbakar habis, maka dikatakan dengan sedih dia berdoa setiap hari, berpuasa, ya. Saudara, dia seorang ahli juru minum raja. Pekerjaannya pasti banyak, saudara. Maka saya bisa bayangkan dia menggunakan waktu-waktu khusus, saudara. Dia sediakan satu waktu di tengah-tengah pekerjaan itu untuk dia berdoa. Saudara, itu adalah ketekunan orang yang berdoa. Setiap hari dia lakukan. Sampai kemudian pada bulan kedua dia bisa mengungkapkan kesedihannya kepada raja, ya, Artasasta waktu itu. Sehingga kemudian Tuhan mengatur dia diutus oleh Artasasta kembali ke Yerusalem untuk mengurus pembangunan tembok Yerusalem dan mendapat dukungan penuh dengan surat dukungan dari raja, sehingga supaya para bupati gubernur di sana itu membantu dia atau mendukung dia, gitu ya. Tetapi saudara, dikatakan kemudian dia mendapat banyak serangan dari bangsa-bangsa yang ada di sana, ya, karena bangsa-bangsa ini tidak mau orang Yahudi ini bangkit kembali, begitu ya. Mereka tentu tahu sejarahnya orang Israel itu orang Yahudi sangat kuat dan selalu ditolong Tuhan, sehingga mereka tidak mau orang Yahudi bangkit kembali, sehingga mereka mengganggu terus pembangunan tembok itu, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Nehemia 4, saudara? Dikatakan mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini bicara tentang bangsa-bangsa itu, saudara, ya. Tetapi ayat 9, mari kita baca sama-sama. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, kalau kita baca kemudian, saudara, dikatakan Nehemia kemudian memimpin bangsanya membangun tembok itu, ya, dengan dikatakan menyandang pedang, saudara. Jadi sambil bekerja sambil menyandang pedang, ya, sehingga kalau ada serangan mereka bisa kemudian melawan balik, gitu ya. Atau di satu bagian yang sementara sekelompok orang bekerja, sekelompok orang berjaga-jaga dengan senjata mereka. Jadi Nehemia mengatur supaya pembangunan tembok itu tetap bisa berlangsung dan sambil berjaga-jaga terhadap serangan dari luar, ya. Padahal dia katakan kami
kami berdoa. Itu yang dilakukan. Sementara Nehemia secara fisik juga berjaga-jaga, membangun sambil berjaga-jaga, tetapi dia juga terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Ini wujud mengandalkan diri kepada Tuhan, wujud mengandalkan Tuhan di dalam proses pengurusan kita. Sementara kita berdisiplin dalam kerohanian kita, kita juga terus berdoa supaya Tuhan menolong kita. Ya, nah saudara, menutup khotbah saya ingin mengutip satu lagi bagian dari Alkitab, yaitu dari surat Paulus. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, mengerjakan keselamatan kita adalah disiplin rohani di dalam proses pengudusan. Ya, saudara perhatikan, kerjakan keselamatan itu bukannya kita melakukan aktivitas untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita sudah mendapatkan keselamatan dan kita harus menghidupi keselamatan itu. Saudara, menarik kalau kita memperhatikan bahasa Inggris ya saudara. Ya, kerjakan keselamatan itu adalah work out. Ya, work out. Kalau kita mengerjakan untuk mendapat keselamatan, itu work for. Ya, work for, bekerja untuk mendapatkan. Ya, tapi kalau work out, ya kalau orang yang biasa di gym itu work out saudara ya, latihan saudara. Ya, jadi kita mengerjakan, kita sudah menerima keselamatan itu, kita harus mengerjakannya supaya keselamatan itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi semakin kudus, menjadi semakin serupa Kristus. Di sini Paulus mendesak kita untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya saudara? Saudara, kita akan lebih jelas kalau kita melihat terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan, lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Ini maksudnya takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, artinya kita menundukkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah tuntunan bimbingan Tuhan sendiri. Ya, jadi bukan hanya kita yang mengerjakan keselamatan itu, tetapi sementara kita mengerjakannya, kita juga bergantung kepada pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam proses pengurusan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah usaha-usaha kami, upaya kami untuk dapat hidup kudus, upaya kami untuk taat dan setia kepada firman-Mu, bukan kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mampu ya Tuhan. Tanpa Yesus, tanpa Kristus, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Biarlah ini kami ingat terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bergantung kepada-Mu. Kami selalu berusaha, berupaya, tetapi dengan diperkuat oleh doa permohonan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.
firman-Mu yang telah kami dengar, telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Engkau selalu mengajar kami supaya kami ini harus hidup kudus, takut dengan hal-hal yang melakukan hal yang tidak baik. Dan kami percaya kami diajar untuk sempurna seperti Kristus, yaitu menjauhkan kodrat-kodrat dosa sehingga mengembalikan hidup kami menjadi kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberi sembahan. Percaya Engkau akan mengkuduskan semuanya apa yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa, saudara. Kali ini saya mengajak kita berdoa untuk Pangkal Pinang yang saya dengar sudah mewajibkan sekolah-sekolah untuk dibuka kembali dan sehingga ya kalau wajib ini tidak bergantung kepada sekolah itu siap atau tidak, begitu ya. Kalau sekolah itu tidak siap, maka ini menjadi risiko yang besar penularan COVID-19. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan menjaga Bangka, bukan hanya Pangkal Pinang, saya percaya ini seluruh Bangka Belitung, begitu ya. Tuhan menjaga supaya tidak lagi kemudian menjadi zona merah dengan peraturan baru ini, dan kita tetap diberi kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Pangkal Pinang maupun keseluruhan Bangka Belitung sudah menjadi zona hijau, sehingga pemerintah menetapkan supaya sekolah-sekolah dibuka kembali. Tuhan, tetapi kami juga melihat bahwa tidak semua sekolah sesungguhnya siap, tidak semua murid juga siap. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, supaya dengan aktivitas yang kembali mulai digiatkan tidak menjadi sumber penularan yang baru. Kiranya Bangka Belitung tetap menjadi zona hijau dan tidak ada penularan, sehingga kami tetap sehat ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong memberkati kami dengan kesehatan, dan kami tetap dapat hidup dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saudara sekalian, kiranya senantiasa kita mengingat bahwa kita tidak dapat hidup sendiri karena kita tidak mempunyai kemampuan di luar Allah. Kita sangat bergantung kepada pertolongan Allah, pertolongan Roh Kudus. Karenanya biarlah kita mempunyai kehidupan doa yang baik, doa yang intensif, yang senantiasa kita senantiasa merindukan persekutuan dengan Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita, melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia, dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.